Perempuan itu menyeret badannya dan menjilati pembalut yang sudah Putri buang. Padahal Putri sangat yakin ia telah membersihkannya. Setelah selesai menjilati pembalut, perempuan itu menatap Putri. Putri terdiam tak bisa lari maupun bergerak. PKL di Rumah Sakit Angker Jogja. Kisah ini dikutip dari akun Twitter cerita_setan pada Selasa, 5 Juli 2022. Seorang perawat yang pertama kalinya merasakan praktek kerja lapangan di salah satu rumah sakit Yogyakarta merasakan pengalaman PKL. Saat itu, perawat tersebut tahu kalau rumah sakit itu terkenal angker. Putri, seorang perawat yang juga berkuliah di kota yang sama, setelah mempersiapkan semuanya. Putri bersama kakaknya berangkat menuju lokasi PKL. Tak sampai 1 jam, Putri tiba di asrama. Singkat cerita, setelah memasuki minggu pertama masa PKL, Putri kebagian shift malam. Saat itu, ia ditemani 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Entah pukul berapa, Putri jaga di bagian depan, tepatnya di resepsionis salah satu bangsal bersama 1 orang laki-laki bernama Agus. Sementara teman-teman lain sedang mengitari bangsal-bangsal lain untuk memastikan keadaan satu persatu pasien yang berada di sana. Tiba-tiba saat suasana kian senyap dan sepi, Agus bertanya kepada Putri. "Put, dengar suara orang ketawa gak? Kayak suaranya tuh di ruangan sebelah," katanya. Tak ingin panik, Putri berbohong kepada Agus. Ia mengatakan kalau ia tidak mendengar apapun, padahal sebenarnya Putri mendengar hal yang sama, tapi berusaha untuk acuh. Tak lama setelah itu, seseorang memanggil Agus. Ia adalah Roni, salah satu dari 3 orang laki-laki yang berjaga malam itu. Setelah Roni memanggil Agus, otomatis saat itu Putri tinggal sendiri. Pak Satpam yang biasa berjaga di dalam pun tidak ada. Selang beberapa waktu, suara langkah kaki berderap ramai. Putri pikir beberapa orang akan datang menemaninya, namun setelah ditengok ke sumber suara, Putri tak melihat siapapun di sana. Agak bingung, merinding, keringat dingin. Semua perasaan campur aduk. Kaki pun jadi sulit bergerak. Saat-saat seperti itu, Putri harus ganti pembalut. Terpaksa Putri berjalan agak cepat ke toilet terdekat dan langsung mengganti pembalut. Setelah selesai mengganti pembalut, Putri membuang pembalut yang sudah dibungkus sedemikian rupa ke dalam bak sampah. Lalu saat sedang mencuci tangan di wastafel, Putri bercermin. Tiba-tiba tersengar suara bak sampah yang terjatuh dan terlihat pembalut yang sudah dibungkus itu terbuka. Di sana, Putri melihat dengan jelas sesosok perempuan berpakaian putih berambut panjang dan wajah yang pucat. Perempuan itu menyeret badannya dan menjilati pembalut yang sudah Putri buang. Padahal Putri sangat yakin ia telah membersihkannya. Setelah selesai menjilati pembalut, perempuan itu menatap Putri. Putri terdiam tak bisa lari maupun bergerak. Sadar-sadar Putri terbangun di kerumunan teman-temannya di ruangan yang berbeda. Masuk di minggu kedua, saat itu Putri bersama Sasa. Seperti biasa piket malam mengitari bangsal-bangsal dan memonitori pasien-pasien. Karena rumah sakit yang cukup luas, keduanya pun agak lelah. Saat di koridor, setelah keluar dari ruangan pasien, tiba-tiba Putri mencium bau melati. Lantas Putri bertanya kepada Sasa, ternyata Sasa juga mencium bau yang sama. Keduanya saling menatap dan membuat prasangka dalam pikirannya masing-masing. Keduanya pun berjalan agak cepat menelusuri koridor hingga menemui tepi. Perjalanan mereka terasa sangat panjang. Tiba di persimpangan jalan, Putri dan Sasa terpaksa mengambil jalan secara acak. Dalam pikiran mereka hanya ingin cepat sampai di akhir koridor tanpa menemui hal-hal yang aneh. Mereka berjalan di koridor di tengah taman yang gelap. Keduanya jalan bergandengan saling menguatkan diri agar tidak terlalu merasa takut. Tiba di persimpangan lagi, Putri dan Sasa melihat seorang perempuan memakai baju pasien sedang berdiri di lorong sebelah kanan. Lantas Putri dan Sasa menghampiri perempuan tersebut dan saat Putri sudah mendekat tepat di belakang perempuan dengan rambut sepinggang ikal. Putri bertanya, "Permisi Mbak. Kok malam-malam di luar, kenapa?" tanyanya. Pasien tersebut tak menjawab sepatah kata pun, menengok pun tidak.
Mengetahui respon itu, Putri mengeraskan suaranya karena barangkali perempuan itu mungkin kurang mendengar ucapan yang Putri sampaikan. Agak gugup, Putri melihat perempuan itu menggerakkan kepalanya perlahan. Tak ada yang aneh, Putri sedikit lega, tapi juga heran karena wajah perempuan yang terkesan pucat. Melihat respon itu, Putri bertanya letak kamarnya yang kemudian akan mereka antar. Perempuan itu pun menunjukkan arah tempat yang ia maksud. Tak punya maksud buruk, tempat yang perempuan tunjuk itu kamar mayat. Putri tak meyakini kalau perempuan tersebut makhluk tak kasat mata, karena penampakannya masih terkesan wajar, seperti manusia pada umumnya. Putri dan Sasa berjalan tepat di belakang perempuan tersebut, perlahan melewat kamar-kamar. Belum juga berhenti sampai akhirnya mereka berada di ujung ruangan yang tak lain adalah kamar mayat. Saat itu Sasa nangis gak karuan. Terlihat sepeda rumah sakit berjalan mendekat. Ada Agus dan Roni di sana sedang mengitari ruangan-ruangan. Dikira akan menghampiri Putri dan Sasa, sekonyong-konyong tanpa menyapa keduanya pergi menjauh dengan muka yang tegang. Karena fokus dengan perilaku Agus dan Roni saat itu, tak sengaja Putri dan Sasa menabrak perempuan yang berada di depannya. Spontan keduanya meminta maaf. Tapi Putri maupun Sasa mencium bau busuk yang sangat nyengat. Refleks keduanya menutup hidung dan mencari sumber bau. Tak disangka sumber bau itu ada pada perempuan yang berada di depan mereka. Keduanya saling pandang. Tak lama terdengar suara tawa yang berasal dari perempuan itu, seakan mengejek karena mengetahui para perawat itu terganggu. Mereka pun mundur perlahan, saat itu juga perempuan itu menengok ke belakang tanpa memutar badannya. "Astagfirullah," ucap Sasa kencang. Saat itu pula Sasa pingsan. Putri berlari dengan niat mencari pertolongan. Setelah berlari agak jauh, bukannya menerima pertolongan. Putri malah melihat Agus maupun Roni yang juga pingsan di lorong saat mengendarai sepeda rumah sakit. Putri berusaha untuk membangunkan keduanya, untungnya cepat sadarkan diri. Lalu menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Karena masih merasa takut, kedua laki-laki itu tak berani ke tempat di mana Sasa masih pingsan dan membutuhkan pertolongan. Akhirnya Putri, Agus dan Roni meminta tolong ke Pak Satpam, sebut saja Pak Basuki. Beliau Satpam senior yang sudah lama bekerja di rumah sakit ini. Dan cerita-cerita tentang hal-hal yang telah dialami oleh Putri, Pak Basuki pun sudah tak asing dengan kehadiran makhluk-makhluk itu. Singkatnya Pak Basuki membantu menolong Sasa. Agus membopong Sasa dan membawanya ke ruang perawat. Tak lama kemudian Sasa akhirnya sadar dan dihirupnya minyak kayu putih. Di ruangan perawat, cerita yang dialami Putri menghebohkan seisi ruangan. Sampai menjelang pagi, Putri kembali ke kos-kosan. Putri dan ketiga temannya tidak ingin tinggal di asrama karena merasa lebih leluasa dalam beraktivitas. Masuk di minggu ketiga. Putri dan teman-temannya sepakat untuk tidak menceritakan pengalaman mereka sebelum menuntaskan kegiatan PKL. Tak sangka setelah akhirnya mereka semua bisa leluasa menceritakan pengalaman mereka selama PKL. Banyak hal tak terduga yang ditemui. Terima kasih sudah menonton channel Facebond. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor, silahkan hubungi kami jika ingin berbagi. Terima kasih.